Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hairiyah dengan NIM 22251900020 dari Pendidikan Matematika Universitas Sultan Tirtayasa. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang menguji hipotesis mengenai varians pada buku Matematika Statistik with Application. Nah, langsung saja kita ke uji hipotesis mengenai varians populasi. Nah, di sini kita asumsikan untuk Y1, Y2, sampai Yn merupakan sampel acak dari distribusi normal dengan E dalam kurung YI sama dengan mu dan V atau varians YI sama dengan sigma kuadrat. Nah, untuk H0 sama dengan sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat. Nah, untuk HA-nya yaitu sama dengan sigma kuadrat lebih besar dari sigma 0 kuadrat untuk alternatif ekor atas. Nah, untuk sigma kuadrat lebih kecil dari sigma 0 kuadrat, ini untuk alternatif ekor bawah. Dan untuk sigma kuadrat tidak sama dengan sigma 0 kuadrat untuk alternatif dua sisi. Nah, untuk uji statistiknya yaitu X kuadrat sama dengan N dikurangi 1 dikali X kuadrat per sigma 0 kuadrat. Nah, untuk wilayah penolakannya ada 3, di mana di sini sama dengan X kuadrat lebih besar dari XA kuadrat. Untuk RR rejection ya, untuk ekor atas, dan X kuadrat lebih kecil dari XA kuadrat ini untuk RR atau rejection ekor bawah. Dan untuk X kuadrat tidak sama dengan XA kuadrat ini untuk RR dua sisi. Nah, perhatikan bahwa XA kuadrat ini dipilih sehingga untuk Pi sama dengan N dikurangi 1 DF, yaitu P sama dengan X kuadrat lebih besar dari XA kuadrat sama dengan A. Bisa dilihat pada tabel 6 atau appendix 3 pada bukunya ya. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh soal. Di sini contoh soal yang pertama yaitu contoh soal 10.16, di mana sebuah perusahaan memproduksi suku cadang mesin yang seharusnya memiliki diameter varians tidak lebih besar dari 0,0002. Ini untuk diameter diukur dalam inci. Nah, sebuah sampel acak dari 10 bagian memberikan varian sampel yaitu sebesar 0,0003. Nah, pertanyaannya uji pada taraf 5%, di mana H0-nya itu sama dengan sigma kuadrat sama dengan 0,0002 terhadap HA, yaitu sigma kuadratnya lebih besar dari 0,0002. Di mana di sini solusinya yaitu jika kita mengasumsikan bahwa diameter yang diukur terdistribusi secara normal, untuk statistik uji yang sesuainya yaitu adalah X kuadrat sama dengan N dikurangi 1 S kuadrat per sigma 0 kuadrat. Karena kita mempunyai uji ekor atas, kita menolak H0 untuk nilai statistik ini lebih besar dari X 0,05 kuadrat, yaitu sama dengan 16,919 ya, 16,916. Ini berdasarkan 9 DF pada tabel appendix 3. Nilai statistik uji yang kita amati ini adalah sebagai berikut. Nah, ini rumusnya. Dimana di sini sesuai di sini yaitu N dikurangi 1 dikali sigma kuadrat per sigma 0 kuadrat, yaitu sama dengan dimana N dikurangi 1-nya itu kan N-nya itu kan 9. Jadi di sini N-nya itu 10 dikurangi 1 jadi 9. S kuadratnya itu dari sini S kuadratnya. Ini nih. Ini. Varians ini 0,03. Dan untuk sigma 0 kuadratnya itu dari sini 0,0002, yaitu sama dengan diperoleh hasil 13,5. Nah, dengan demikian H0 itu ditolak
tidak ada cukup bukti untuk menunjukkan bahwa sigma kuadratnya itu melebihi 0,0002 pada tingkat signifikan 5%. Nah, berikutnya kita ke contoh soal nomor 10.17, di mana pertanyaannya yaitu tentukan nilai P yang terkait dengan uji statistik pada contoh 10.16 tadi. Solusinya yaitu nilai P-nya itu adalah probabilitas bahwa X kuadrat itu variabel acak dengan 9df itu lebih besar dari nilai yang diamati. Tadi itu kan 13,5 ya. Area yang sesuai dengan pengulang ini diarsir pada gambar 10.11 dengan memeriksa baris yang sesuai dengan 9df pada tabel 6. Lampiran 3 ini pada buku bisa dilihat pada tabel 6 appendix 3. Nah, ini gambarnya ya, gambar 10.11. Nah, kita temukan bahwa X 0,1 kuadrat ini yaitu sama dengan 14,6837. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 10.11 ini ya, di sini nih. Dengan area yang diarsir melebihi 0,1, sini melebihi 0,1. Dan jadi nilai P-nya itu lebih besar dari 0,1. Nah, artinya untuk setiap nilai alfa kurang dari 1, hipotesis nolnya itu tidak dapat ditolak. Nah, ini sesuai dengan kesimpulan contoh yang 10.16 tadi, di mana nilai P yang tepat mudah diperoleh dengan menggunakan applet chi-square, probability, dan kuantitas. Nah, seperti ditunjukkan pada gambar 10.11 sini, jika kita membutuhkan P X kuadrat lebih besar dari 13,5. Nah, ketika X kuadratnya itu memiliki 9df, seperti pada situasi sekarang ini, applet menghasilkan P X kuadrat lebih besar dari 13,5-nya itu sama dengan 0,14126. Nah, kita lanjut ke contoh soal 10.18, di mana soalnya yaitu seorang peneliti yakin bahwa variabilitas dalam hasil alat ukurnya dalam standar deviasi atau sigma kuadrat yaitu 16 pengukuran menghasilkan S kuadrat sama dengan 6,1. Nah, lakukan datanya tidak setuju dengan klaimnya. Lalu tentukan nilai P untuk pengujian tersebut. Apa yang dapat kita simpulkan jika kita memiliki tarafnya itu alfanya itu 0,05. Nah, solusinya yaitu kita memerlukan uji H0, di mana sigma kuadratnya itu sama dengan 4, dan HA-nya itu sigma kuadrat tidak sama dengan 4. Ini untuk tes dua sisi. Dan nilai uji statistiknya itu, seperti tadi ya, nilai uji statistiknya itu rumusnya X kuadrat sama dengan N dikurangi 1 dikali S kuadrat per sigma kuadrat. Di mana di sini N-nya itu kan 16, jadi N dikurangi 1, jadi 16 dikurangi 1, 15. Dan untuk S kuadratnya itu kan di sini dapat dari soal 6,1, dan untuk sigma kuadratnya itu 4. Jadi seperti ini, yaitu diperoleh hasil sama dengan 22,8752. Nah, mengacu pada tabel 6 lampiran 3 atau tabel appendix 3 pada bukunya, bisa teman-teman lihat di bukunya, kita melihat bahwa untuk 15df di mana untuk X 0,05 kuadrat sama dengan 24,9958, dan untuk X 0,10 kuadrat sama dengan 22,3072. Ini diperoleh dari tabel appendix 3, dapat teman-teman lihat di bukunya ya. Dengan demikian, bagian dari P nilai yang jatuh di ekor atas adalah antara 0,05 dan 0,10. Nah, karena kita perlu akun untuk area yang sama yang sesuai di ekor bawah, area ini juga antara 0,05 dan 0,10. Nah, maka untuk 0,1 kurang dari nilai P kurang dari 0,2. Nah, ini menggunakan applet chi-square, probability, dan kuantitas untuk menghitung nilai P yang tepat. Nah, kita peroleh P dalam kurung S kuadrat lebih besar dari 22,8750, yaitu sama dengan
0,0868. Ini dan bahwa nilai P sama dengan 2 dalam kurung 0,0868, yaitu sama dengan diperoleh hasil 0,1736. Nah, apakah kita menggunakan batas yang diperoleh dari tabel 6, nilai P yang diperoleh dari A flat? Nah, jelas ya bahwa nilai yang dipilih dari 0,05 itu lebih kecil dari nilai P. Nah, oleh karena itu, kita tidak dapat menolak para peneliti mengklaim di alfa sama dengan 0,05. Lanjut ke contoh soal 10.19, di mana soalnya yaitu misalkan kita ingin membandingkan variasi diameter bagian yang diproduksi oleh perusahaan pada contoh 10.16 tadi dengan variasi diameter bagian yang diproduksi oleh pesaing. Nah, ingat bahwa varian sampel untuk perusahaan ini berdasarkan N-nya itu sama dengan 10 diameter adalah S1 kuadrat sama dengan 0,0003. Sebaliknya, nah untuk varian sampel dari pengukuran diameter untuk 20 suku cadang pesaing adalah untuk S2 kuadrat yaitu sama dengan 0,0001. Nah, pertanyaannya apakah data menyediakan cukup? Informasi untuk menunjukkan variasi diameter yang lebih kecil untuk pesaing dan juga untuk ujinya itu dengan alfa sama dengan 0,05. Nah, solusinya yaitu kita menguji H0 di mana sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat terhadap alternatif HA sigma 1 kuadrat lebih besar dari sigma 2 kuadrat dengan uji statistiknya itu F sama dengan S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Nah, berdasarkan P1-nya itu sama dengan 9, itu sebagai pembilang dan P2-nya itu sama dengan 19. 9 itu dapat dari ini ya, N dikurangi 1 kan, ini yang P1. Dan untuk yang P2, ini dikurangi 1. Nah, derajat penyebut, sebagai derajat penyebut tadi kebebasan. Dan kita menolak H0 untuk nilai F lebih besar dari F 0,05, yaitu sama dengan 2,4. Bisa dilihat pada tabel 7, appendix 3, karena nilai statistik uji yang diamatinya itu adalah kita masukkan rumusnya dari sini, dari statistik ujinya itu, di mana F sama dengan S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat, di mana S1 kuadratnya itu kan di sini 0,0003 dan S2 kuadratnya dapat dari sini 0,0001. Jadi diperoleh hasil sama dengan 3. Nah, kita lihat bahwa F-nya itu lebih besar dari F 0,05. Nah, oleh karena itu, pada taraf alfa sama dengan 0,05, kita tolak H0 di mana sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Ini mendukung untuk HA untuk sigma 1 kuadrat itu lebih besar dari sigma 2 kuadrat. Nah, dapat disimpulkan bahwa perusahaan pesaing memproduksi suku cadang dengan variasi yang lebih kecil dalam diameternya. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal 10.20, yaitu soalnya berikan batasan untuk nilai P yang terkait dengan data pada contoh 10.19. Nah, gunakan applet F ratio probability and quality list untuk menentukan nilai P yang tepat. Di mana solusinya di sini nilai F yang dihitung untuk uji ekor atas ini adalah F sama dengan 3. Nah, karena nilai ini didasarkan pada P1 sama dengan 9 dari contoh soal 10.19 tadi, dan V2 sama dengan 19 untuk derajat kebebasan pembilang dan penyebutnya. Pada tabel 7 lampiran 3 pada bukunya, yaitu dapat digunakan untuk menentukan bahwa F 0,025 yaitu sama dengan 2,88. Nah, sedangkan untuk F 0,01 yaitu sama dengan 3,52. Dengan demikian, nilai yang diamati untuk F sama dengan 3 akan menyebabkan penolakan hipotesis 0 untuk alfa sama dengan 0,025, tapi tidak untuk alfa sama dengan 0,01, karena untuk 0,01 itu nilainya kurang dari T, kurang dari 0,025. Nah, lalu kita membutuhkan nilai P, yaitu sama dengan P dalam kurung F lebih besar dari 3, di mana
Kapan F memiliki distribusi F dengan V1 sama dengan 9 derajat kebebasan pembilang dan V2 sama dengan 19 untuk derajat kebebasan penyebut. Nah, kita menggunakan applet ini menghasilkan bahwa dengan penggunaan applet menghasilkan bahwa P dalam kurung F lebih besar dari 3 yaitu sama dengan 0,02096. Nilai yang jelas antara 0,1 dan 0,025 seperti yang ditunjukkan oleh batas untuk P nilai yang diperoleh dari tabel 7. Selanjutnya kita ke uji hipotesis sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Nah, kita asumsikan untuk sampel independen dari populasi normal, di mana di sini H0-nya itu sama dengan sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Dan untuk H-nya yaitu sigma 1 kuadrat lebih besar dari sigma 2 kuadrat. Dan untuk uji statistiknya itu, yaitu F sama dengan S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Nah, daerah penolakan untuk F lebih besar dari F alpha, di mana F alpha-nya itu dipilih sehingga P dalam kurung F lebih besar dari F alpha, yaitu sama dengan alpha. Ketika F memiliki V1 sama dengan N1 dikurangi 1 untuk derajat kebebasan pembilang, dan V2 sama dengan N2 dikurangi 1 untuk derajat kebebasan penyebut. Ini bisa dilihat pada tabel 7 lampiran 3 atau tabel 7 appendix 3. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai uji hipotesis untuk varians pada buku Mathematical Statistics with Application. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.